Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Kali ini kita akan membicarakan mengenai larangan Allah subhanahu wa ta'ala kepada laki-laki yang beriman maupun kepada perempuan yang beriman untuk menjaga pandangannya. Lalu dikaitkan dengan ilmu fisika neuroscience. Sebagaimana yang telah diketahui bahwa kecenderungan terhadap hal-hal erotik adalah fitrah manusia sekaligus ujian. Apabila kita mengelolanya secara optimal dan menempatkannya secara proporsional, hal tersebut bisa membawa aneka kebajikan dan kebahagiaan. Namun, kalau kita gagal mengelola dan menempatkannya di atas nilai-nilai moral dan falsafah dasar Iqra, kecenderungan tersebut bisa mendatangkan madarat yang mengerikan. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Katakanlah kepada laki-laki yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya. Yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat." Katakanlah kepada perempuan yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya, memelihara kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya kecuali yang biasa tampak daripadanya. Quran Surat An-Nur ayat 30-31. Ada sebuah penelitian yang dilakukan oleh Anochin et al. Dari Washington University School of Medicine, Santa Louis. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa dari 264 perempuan yang menjadi objek penelitian, dengan diminta melihat sekitar 55 jenis gambar, didapati bahwa gambar-gambar yang bersifat erotis menjadi gambar yang paling cepat mendapatkan respon dari otak. Penelitian dilakukan dengan menggunakan pengukuran Event Response Potential (ERV). Secara normal, ERV akan dapat merekam aktivitas otak ketika melihat gambar. Bahkan sebelum pikiran kita menyadari bahwa sesuatu yang kita lihat itu berkonotasi menyenangkan, tidak menyenangkan, ataupun netral. Otak telah bereaksi terlebih dahulu, baru kemudian melakukan sebuah asosiasi. Dalam penelitian ini muncul sebuah hal yang cukup mengejutkan. Anochin dan para koleganya mendapati bahwa objek penelitian menimbulkan reaksi ERV dengan kecepatan sekitar 160 milidetik pada saat ditunjukkan gambar-gambar erotis. Kecepatan proses pengolahan citra pada gambar erotis ini lebih cepat 20% dibandingkan dengan pada saat objek penelitian yang diperlihatkan gambar-gambar bertema lainnya. Karena objek penelitian pada riset ini adalah perempuan, data tersebut melengkapi data hasil penelitian terdahulu yang menunjukkan bahwa laki-laki memiliki kecepatan respon visual yang tinggi manakala melihat citra berkonotasi erotis. Jadi secara sederhana dapat disimpulkan bahwa baik laki-laki maupun perempuan akan lebih mudah terstimulasi secara visual apabila citra yang ditampilkan berkonotasi erotis. Jika mengacu pada hasil penelitian lain yang diajukan David Hilton dari Medical School of Texas University, feeding materi-materi yang bermuatan pornografi akan mengakibatkan disfungsi serta terdenervasinya ventral tegmental area (VTI) yang merupakan salah satu pleasure site di otak kita, seperti juga daerah parahipokampal yang menyusut jumlah selnya pada saat kita mengalami depresi yang berkepanjangan. Paparan materi pornografi yang berkelanjutan akan menjadikan daerah VTI menyusut serta kemampuannya untuk menerima sinyal dopamin akan berkurang.
atau reseptor tidak terekspresikan dan terjadi pengurangan jumlah seiring dengan semakin berkurangnya sel neuron di daerah tersebut. Kondisi ini juga akan menjadi umpan balik dalam proses sintesa hormon dopamin. Dengan kata lain, dopamin hanya akan diproduksi apabila stimulus yang diterima mengandung materi yang bersifat pornografi. Inilah yang menjadikan seseorang kecanduan terhadap pornografi. Jadi, mulai saat ini jangan coba-coba untuk membuka-buka situs porno, melihat-lihat sesuatu yang tidak layak dilihat, atau materi-materi sejenis. Selain berdosa, mengundang laknat Allah, menjadikan hati tidak tenang, menutup cahaya ilmu, bisa merusak otak pula. Apalagi kalau sampai ketahuan orang banyak, hancurlah nama baik kita. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kemampuan kepada kita untuk mampu menjaga atau menahan pandangan dari hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.